Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Saimah Hidayah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin, ingin sedikit berbagi kultum guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dakwah praktis yang diampu oleh Bapak Ahmad Syihabuddin STHI MPDI dengan judul yaitu Berlapang Dada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul yaitu Berlapang Dada atau Lapang Dada. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapang dada ini penting banget kita terapin dalam kehidupan kita pada saat ini, teman-teman. Kenapa? Banyak sekali manfaat dari lapang dada ini, teman-teman. Dengan lapang dada, misalnya aja ya, dengan lapang dada banyak masalah yang terselesaikan. Dengan lapang dada banyak permusuhan yang terselesaikan. Dengan lapang dada banyak perasaan yang terdamaikan. Pokoknya banyak banget teman-teman manfaat dari lapang dada ini, teman-teman. Nah, salah satunya juga yang manfaat terbesarnya itu kita bisa merasakan nikmatnya Islam yang kita pegang pada saat ini. Nah, kenapa? Apabila Rasulullah dulu pada saat berdakwah menyebarkan Islam tidak berlapang dada, maka kita tidak bisa merasakan nikmatnya Islam yang kita rasakan pada saat ini. Karena Rasulullah dulu pada saat berdakwah, pada saat menyebarkan agama Islam, banyak sekali tantangan, rintangan yang beliau hadapi, mulai dari cacian, kemudian hinaan dan lain sebagainya. Tapi beliau menghadapinya dengan lapang dada, yang akhirnya menyebabkan kita bisa merasakan nikmatnya Islam yang kita pegang pada saat ini. Jadi penting banget teman-teman berlapang dada ini, teman-teman. Karena dengan lapang dada gitu kan, sebesar apapun masalahnya, serumit apapun masalahnya, insya Allah akan terasa ringan kalau kita lapang dada. Nah, jadi penting banget kan gitu kan teman-teman, lapang dada ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita supaya kita bisa berlapang dada atas segala masalah yang kita hadapi gitu kan. Nah, yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala perkara-perkara kesyirikan serta menghindarinya, baik syirik yang terlihat maupun syirik yang tersembunyi, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Nah, tauhid adalah perkara utama yang membuat hati dan dada seseorang menjadi lapang, dan sebaliknya syirik adalah sebab pertama, sebab yang paling utama yang membuat hati dan dada seseorang itu menjadi terasa sempit dan gelap gitu kan. Makanya penting banget kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadar. Ingat janji Allah pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, jadi misalnya kita lagi ada masalah yang bertumpuk-tumpuk banget, misalnya masalah pekerjaan, masalah kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala masalah yang menimpa kita, insya Allah Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita. Jadi intinya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutnya ayat tersebut adalah yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, kemudian jika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala masalah yang menimpa kita, insya Allah Allah akan beri jalan buat kita. Nah, kalau Allah sudah beri jalan buat kita, masalah sebesar apapun terasa lapang. Jadi kita tuh nggak merasa beban yang ada di hati nih. Kalau Allah sudah beri jalan, insya Allah terbuka semuanya, insya Allah jadi ringan, jadi lapang dada kita gitu kan. Makanya penting banget bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayatnya itu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadar. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluan baginya. Allah akan cukupkan segala keperluannya gitu. Intinya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi, masalah sebesar apapun, serumit apapun, sampai buat kita mau putus asa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan bukakan jalan, Allah akan beri rezeki, kemudian Allah akan mencukupkan segala kekurangan yang kita butuhkan tadi. Jadi ingat aja, jika ada masalah, jika lo dapat masalah, ingat janji Allah pada surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Allah akan berikan jalan, Allah akan bukakan jalan, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Allah udah kasih nih solusinya. Kalau kamu dapat masalah, tinggal bertakwa kepada Allah, insya Allah setiap masalah terasa lapang, tidak jadi berat jadinya. Jadi penting banget teman-teman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan lapang dada yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, kemudian cara yang kedua supaya kita bisa lapang dada atas segala masalah yang kita hadapi yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lagi ada masalah sama teman baik teman dekat maupun teman yang biasa aja ya. Terus kita tuh lagi gara-gara masalah itu kita jadi nggak selera makan, kemudian mengurungkan diri di kamar. Biasanya anak remaja sekarang tuh banyak yang kayak gitu teman-teman. Ada masalah langsung di kamar seharianan dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melewati masalah tadi dan hati kita menjadi lapang gitu kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil waktu malam, ambil wudhu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian curhat sama Allah, ceritain semua masalahnya, beban-beban yang ada di hati, ceritain semua, meluapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meluapkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beban-beban nih jadi terkeluar semuanya, jadi hati kita tuh jadi terasa lapang gitu. Kenapa milih curhat sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita curhat sama teman itu suatu saat akan meninggalkan kita. Baik meninggalkan karena perkara yang misalnya dia mau menuntut ilmu ke tempat lain, misalnya dia memang harus pindah dari domisili dan lain sebagainya. Pokoknya pada dasarnya kalau kita curhat ke teman bisa meninggalkan, atau curhat ke siapa gitu kan, orang itu akan meninggalkan kita. Suatu saat orang itu akan meninggalkan kita. Nah, siapa yang tidak kan pernah meninggalkan kita? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat curhat teraman, tempat curhat terefektif itu pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, ngomong ke Allah, ceritain semuanya, insya Allah beban-beban yang ada di hati ini lapang semuanya kan. Dan kemudian disertai dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun. Tidak hanya dalam keadaan kita punya masalah ya baru ingat Allah gitu kan. Enggak, di keadaan apapun. Cuman pada saat konteks kita lagi ada masalah, tetap kita nggak boleh putus asa. Kita harus ingat dalam hati bahwa Allah itu tidak akan memberikan masalah, tidak akan memberikan beban di luar dari kapasitas hamba. Ingat itu aja. Makanya curhatin ke Allah semuanya, serahkan semuanya ke Allah dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan kita agar kita tidak mudah putus asa dengan keadaan. Ya kan teman-teman? Jadi penting banget kita serahin setiap apapun masalah yang terjadi, kita serahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada jalan keluar, yakin masalah itu akan selesai. Gak boleh putus asa, ya kan teman-teman? Seperti firman Allah juga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi ingat Allah, ada masalah ingat Allah, lagi senang juga ingat Allah. Jadi nggak mesti harus ada masalah ya ingat Allah, itu camkan lah. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah ya ingat Allah, agar kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Jadi penting banget teman-teman ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, kalau ada masalah ingat Allah. Yakin setiap masalah ada jalan keluar.
Ya, tadi adalah beberapa cara supaya kita bisa menjadi seorang yang lapang dada. Nah, kemudian saya di sini akan sedikit berbagi doa supaya kita bisa menjadi seorang yang lapang dada. Doanya begini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu adalah doa Nabi Musa ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Pada saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan pada saat beliau menghadapi Firaun. Jadi pada saat itu Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Nah, doa ini bagus banget kita amalkan baik pada saat kita ada masalah akademik misalnya, pada saat kita lagi ada masalah sama teman, Rabbi shrah li sadri, pada saat kita lagi ada masalah di pekerjaan dan lain sebagainya, Rabbi shrah li sadri. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa itu, kita setiap masalah kita itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan permasalahan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala macam bentuk kesalahan tentunya datang dari diri saya sendiri. Satu kutipan untuk menutup pembicaraan kita pada kali ini, yaitu jangan cepat marah, jangan cepat benci, karena kadang telinga salah mendengar dan hati salah menduga. Jadilah pemaaf dan terus perbaiki diri. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.